Papa itu sholatnya nggak sesuai sunnah. Kenapa? Kok lutut duluan, harusnya tangan dulu. Mama yang nggak baca hadis katanya. Apa yang dimaksud dengan madhab? Apakah kita bermadhab atau tidak? Saya ingin terangkan dengan cepat dulu, perhatikan ke sini Bapak Ibu sekalian. Zaman Rasulullah SAW, beliau diutus untuk menerangkan ajaran Islam. Ya. Diberikan bekal oleh Allah supaya dengan ajaran Islam itu bisa baik, kembali kepada asalnya. Diturunkan satu Al-Quran, wahyu yang langsung turun dari Allah. Yang kedua, diberikan kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan kandungan Quran itu. Disebut dengan hadis atau sunnah. Jelas sampai sini? Jadi tugas Nabi menyampaikan Quran. Penyampaian ajarannya ini disebut dengan sunnah. Karena itu setiap umatnya wajib untuk beribadah sesuai dengan Quran dan sunnah. Tidak mungkin ngambil yang lain. Ya, tidak mungkin ngambil yang lain. Karena Nabi hanya ditugaskan dua hal ini. Ya. Diturunkan Quran, minta disampaikan. Kemudian yang kedua, dijelaskan. Penjelasannya disebut dengan sunnah. Dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan. Saya percepat. Ketika Nabi mengajarkan Al-Quran dan sunnah, yang menerima para sahabat. Ya. Disebut sahabat ada beberapa syarat, umumnya 3. 1, hidup semasa dengan Nabi. Semasa dengan Nabi, sezaman. Yang kedua, melihat Nabi. Melihat Nabi. Yang ketiga, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai meninggal. Kalau keluar dari 3 syarat ini, maka tidak disebut sebagai sahabat. Contoh, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Itu tidak disebut sahabat, tidak disebut sebagai sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, luar biasa, orang saleh, ya. Sudah pernah dengar kisahnya? Di ujung saya kalau belum pernah dengarnya. Uwais Al-Qarni nggak melihat Nabi, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebut sebagai sahabat. Sebaliknya, Musailamah Al-Kadzdzab, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, melihat Nabi, tapi setelah Nabi wafat langsung mengatakan, saya Nabi baru mendapatkan risalah. Saya ingin berikan pesan yang sangat kuat. Hati-hati dengan tutur kata kita, karena langsung turun ayat Al-An'am 93. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang sering berdusta kepada Allah? Di antara dustanya, 1, mengaku-ngaku Nabi. Mengaku-ngaku Nabi. Yang kedua, maaf, tidak mengaku Nabi tapi mengatakan wahyu turun pada saya, padahal nggak pernah turun. Memang tidak mengatakan saya Nabi, tapi mengatakan baru diturunkan wahyu pada saya, tapi wahyu nggak pernah turun. Karena Allah nggak pernah menurunkan wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka orang seperti itu, perhatikan, kalau tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka cara meninggalnya itu, perhatikan, Anda bisa saksikan fi ghamaratil maut, saat dia tersiksa akan meninggal dunia. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membentangkan sayapnya, itu akan memukul-mukul dulu wajah sampai bagian belakangnya. Jadi sebelum dicabut nyawanya dipukul-pukul dulu. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, di ayat yang lain akan dipukul-pukul bagian depan sampai bagian belakangnya sampai sulit, merasakan kesakitan luar biasa. Baru kemudian nyawanya dicabut. Hati-hati, hati-hati. Ya. Para sahabat menerima Al-Quran dan Sunnah itu jarang sedikit yang menulis. Jarang yang menulis, tidak ada yang mengkodifikasikan kecuali 1-2 orang saja. Paling menulis di batu, di pelepah kurma dan sebagainya. Kebanyakan menghafal. Masya Allah. Orang Arab itu keistimewaannya itu kuat sekali ingatannya. Sekarang agak berkurang, sulit menemukannya. Tapi zaman Nabi, saya waktu kuliah di Tripoli, ada seorang staf namanya Ustadz Mabruk. Masya Allah. Beliau sudah menginput data ribuan mahasiswa. Saya jalan dengan kawan namanya Mas Bahrus, ya. Ketika kami jalan bertemu beliau, ditanya, ya Syekh man hadha? Saya bilang, hadha Mahrus, ini Mahrus. Mahrus bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, disebutkan sampai 5 kakeknya ke atas. Dari sekian ribu mahasiswa yang gak pernah lihat wajahnya. Itu keutamaan orang Arab. Ya. Karena itu mereka hafal Quran, walaupun tidak menulis. Hafal Qurannya, Masya Allah. Dan hafal di dalam kepalanya. Karena hafalan terbagi 2, ya. Ada hafal di luar kepala, ada hafal di dalam kepala. Ini hafal dalam jiwanya. Saking hafalnya, Masya Allah, salatnya luar biasa. Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan. Beliau orang sibuk, pebisnis, selalu merantau keluar masuk Madinah, tapi dalam sibuknya jangan tanya wajibnya, sunnahnya nggak ketinggalan. Tahajudnya khatam Quran, tahajudnya khatam Quran. Umar bin Khattab gak mau kalah, sehari semalam 4 kali khatam Quran, 2 kali siang, 2 kali malam. Kita ada di mana?
Sesibuk apa? Sesibuk apa? Sibuk nggak sempat hafal Quran, Masya Allah. Cita-cita paling tinggi masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi. Baca Quran susah. Sini. Kemudian sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Sahabat mulai mengajarkan ajaran Nabi kepada para tabi'in. Ya, para tabi'in. Generasi setelah sahabat. Nah, zaman tabi'in ini, kemudian juga ke tabi'ut tabi'in, metode hafalan, ya, itu sudah mulai bertambah dengan catatan. Mulai dicatat. Ya. Karena maaf, sahabat saat Nabi meninggal mulai menyebar. Ya, Ali bin Abi Thalib ke Kufah, Mu'adz bin Jabal kemudian ke Yaman, ya. Ada yang kemudian sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ke Nusantara, abad ke-7, ya, ke wilayah Barus, 414 km dari kota Medan, ya. Sampai ke Nusantara, insyaallah. Sampai ke Nusantara. Karena sahabat ini menyebar, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan sampai melakukan perjalanan sampai ke wilayah Afrika, ya. Afrika Utara. Dengan tukang cukurnya Nabi. Tukang cukurnya Nabi itu wafatnya di Libya. Di Libya, ya. Ada kuburannya di situ. Kemudian Muawiyah, Amr bin As, ya, melakukan perjalanan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga. Kemudian ada masjidnya di Syria, ya. Artinya keluar wilayah Hijaz, menyebar. Ada yang ke Afrika. Ada yang kemudian Afrika Utara umumnya, masuk lewat Libya, sebelumnya Mesir, kemudian Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair, nyebrang ke Andalusia, Spanyol sekarang. Perhatikan sini, saya teruskan. Kemudian ada sebagian lagi ke wilayah Persia. Persia bukan Arab, Irak, Iran itu bukan Arab, bukan Arab, ya. Ada yang ke Irak, ada yang ke macam-macam. Ada yang selanjutnya dari mulai ke Yaman, Hadramaut, Mu'adz bin Jabal sampai dengan ke Asia. Ada yang ke Asia. Nah, karena negara-negara ini bukan bagian dari negara Arab, sudah menyebar, maka maaf, satu pemahaman terhadap Islamnya nggak sama dengan generasi sebelumnya. Kekuatan hafalannya berbeda. Maka cara mereka belajar dari sahabat untuk menguatkan hafalan dan meyakinkan ditambah dengan catatan. Mulailah mengkodifikasikan ajaran-ajaran Nabi. Jelas sampai di sini? Pelan-pelan. Nah, generasi yang belajar langsung dari para sahabat, tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in, langsung belajar dari mereka, kemudian menghimpun, itu dibatasi sampai dengan tahun 200 Hijrah. Sampai tahun 200 Hijrah, ya. Jadi generasi emas itu yang menghimpun langsung murni dari sumbernya sampai tahun 200 Hijrah. Itulah yang dikenal dengan ulama salafus saleh. Ya. Salafus saleh. Di antara salafus saleh itu yang paling bersinar, yang ingatannya sangat kuat, kemampuan nalarnya tajam, hebat dalam merumuskan, ada 4 orang ulama. 4 ulama. Siapa mereka? Saya percepat. Satu diantaranya Abu Hanifah, ya. An-Nu'man bin Bashir, yang lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah, ya. Beliau berada di daerah Irak, ya, di Irak. Kemudian Malik bin Anas, ya, lahir tahun 93 Hijrah, wafat tahun 179 Hijrah. Itu tinggal sampai meninggalnya di Madinah terus. Di Madinah, tidak pernah keluar. Ini ahli hadis, ya. Kemudian ada Muhammad bin Idris, kakeknya yang ke-9 namanya Asy-Syafi'i, dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, lahirnya tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, yang ini lahir. Bu, ingat Bu, ya, ini saya berikan motivasi. Imam Asy-Syafi'i saat lahir, itu lahirnya di Gaza. Di Gaza. Lahir tumbuh, ayahnya meninggal. Tinggal ibunya, Pak, tinggal ibunya. Punya cita-cita orang tuanya supaya anak ini menjadi ulama besar. Sumber ilmu ada di Mekah, digendong jalan kaki oleh ibunya, digendong dengan alas kaki yang terbatas sampai ke Mekah. Dari Palestina di Gaza ke kota Mekah, kalau pakai bis sehari 2 malam, itu jalan kaki ibundanya. Dibawa tawaf. Ada halaqah ulama didudukan di situ. Setelah mendengar dibawa lagi sampai meninggalnya. Sampai sekarang dikenal sebagai ulama besar. Kalau ada jasa yang luar biasa, itu ibundanya. Bayangkan, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat, perbatasan luar biasa, perbekalannya juga terbatas, dibawa, digendong sampai ke Mekah jadi ulama besar. Antum, para ibu, Masya Allah, kendaraannya ada, motornya ada, mobilnya ada, handphonenya ada, segalanya ada. Kalau dengan semua fasilitas itu belum bisa menjadikan dan mengkader serta mendidik anak menjadi lebih daripada Imam Asy-Syafi'i, dengan fasilitas apalagi yang dibutuhkan supaya anak-anak kita dekat dengan Allah. Ahmad bin Hanbal, muridnya Asy-Syafi'i, tahun 164 Hijrah, wafat 241 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, keempat ulama inilah yang kemudian menghimpun, sekali lagi,
menghimpun semua ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan pada para sahabat, termasuk juga kepada para tabi'in, ditulis oleh mereka di kitab-kitabnya. Nah, ini yang paling penting. Lihat sini. Ajaran yang dihimpun dari Nabi itu ada dua sifat. Ada dua sifat. Satu, yang sifatnya satu jenis. Jadi dalilnya satu, contohnya satu. Dalilnya satu, contohnya satu. Tidak ada beda, tidak ada ragam. Kalau yang seperti ini, maka kita tidak boleh menyimpang. Tidak boleh menyimpang, tidak usah kreatif. Artinya apa? Kalau Nabi memberikan satu dasar, satu jenis, satu ragam, dalilnya satu, contohnya satu, itu artinya semua orang, semua umatnya dianggap mampu menunaikannya dengan baik. Contoh, saya ingin bertakbir salat, Nabi hanya mengajarkan angkat tangannya, baik yang sejajar dengan bahu ataupun dengan daun telinga, atau mankibaihi atau dekat dengan kedua telinganya. Maka rumusnya sederhana, kata Nabi, angkat letakkan di dada. Angkat letakkan di dada. Tidak ada rumus lain antara mengangkat dengan meletakkan itu. Karena semua bisa melakukan. Kalau sudah dalilnya satu, contohnya satu, maka maaf, kita tidak perlu kreatif. Ya Allah, masa sama orang saya dahulukan yang kanan duluan, sama Allah kok yang kiri duluan? Ya, sedikitlah agak beda supaya lebih baik dalam pandangan Allah. Allah kanan dulu. Allahu Akbar. Nah, ini tidak perlu dilakukan. Ya Allah, kok nggak enak, salam itu kan artinya berbagi ke kanan, berbagi ke kiri. Kalau berbagi itu kan tidak hanya wajahnya, tangannya juga harus ikut memberi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai kiamat kurang 2 hari Anda nggak akan dikasih. Ya. Jadi kalau contohnya satu, dalilnya satu, kita tidak boleh kreatif. Ya. Kalau menyimpang itu yang dimaksud dengan bid'ah, mengada-ngadakan sendiri, nggak ada dalil, nggak ada contohnya. Jelas sampai sini? Yang kedua, ini yang paling penting, dan di sini sering memunculkan perbedaan pendapat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar, berselisih pada yang tidak diketahui, itu yang nggak wajar. Beragam, jenisnya beragam, ragam jenis. Biasanya kalau seperti ini, Nabi dalilnya tidak hanya satu, contohnya pun beragam. Itu ditunjukkan untuk kemudahan umatnya dalam menunaikan ibadah. Karena umatnya dipandang tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan beberapa alternatif. Contoh, Sunan Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr, dengan yang kedua nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Ini persoalan tentang, maaf, posisi tangan dan lutut atau kaki saat akan sujud. Maaf, kalau akan sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? Tangan dulu, baik. Apa dalilnya? Lutut duluan. Hati-hati, karena ada suami istri tidak tegur sapa, ini kisah nyata. Suaminya langsung yang bilang, suami istri tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini. Suami sholat isya tidak ke masjid, ya, ke rumah, kemudian malamnya di rumah karena terlambat datang dari kantor, ya. Kemudian istri melihat, begitu turun, maaf, lututnya duluan. Dari yang tidak, sami Allah liman hamidah, kemudian akan sujud, lutut duluan. Selesai sholat, kata istrinya, papa itu sholatnya nggak sesuai sunnah. Kenapa? Kok lutut duluan, harusnya tangan dulu? Mama yang nggak baca hadis, katanya. Padahal dua-duanya nggak baca. Dua-duanya nggak baca. Yang satu dengar dari guru yang A, satu dari guru yang B. Suaminya cerita besok paginya, ya, karena jemput ke rumah, masya Allah. Ya. Bapak ibu sekalian, kedua-duanya sebetulnya ada di hadis Nabi. Dan uniknya di kitab yang sama. Di kitab yang sama, bedanya 2 nomor. Di Al-Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, yang ada di Abu Dawud ini. Yang pakai lutut itu adanya di Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Di awal-awal masa sholat, dilihat oleh Wa'il, Nabi selalu turun dengan lututnya dulu, baru kedua telapak tangannya. Jelas sampai sini? Diambillah pendapat itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Menulis beliau buku sifat sholat Nabi. Silahkan lihat, ya. Dalam uraian beliau memilih untuk menggunakan lutut. Kemudian yang menggunakan telapak tangan, itu sama di kitab yang sama, beda 2 nomor. Yang meriwayatkan Abu Hurairah. Di akhir masa kehidupan Nabi, beliau selalu sholat mendahulukan kedua telapak tangannya. Maaf, kalau sudah agak sepuh-sepuh itu biasanya kan persoalan, ya. Di kaki, ya. Bapak Ibu lebih tahu lah, ya. Turun kedua telapak tangan duluan, ya. Karena itu Abu Hurairah melihat, diriwayatkan kepada kita, dirangkum oleh Abu Dawud.
muncul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mempopulerkan riwayat ini karena khawatir orang menganggap hanya boleh pakai lutut saja. Dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani riwayat yang kedua. Jadi Anda yang pakai Al-Albani misalnya, bacanya dari situ, lihatnya dari situ, dan judul bukunya sama, Sifat Salat Nabi. Cuma memilih riwayat yang kedua tanpa menyalahkan riwayat yang pertama. Karena dua-duanya dalilnya ada. Jadi yang pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh, yang salah yang kepala duluan. Belum apa-apa sudah rame, ya, ini yang benar, ini yang salah. Kalau dua-duanya ada hukum, sumbernya ada, dalilnya dari Nabi, maka itu prinsipnya kemudahan. Karena nggak bisa. Coba kalau Anda misalnya pilih pakai tangan saja, kalau tangan nggak bisa mau pakai apa coba? Kemungkinan cuma dua, kalau nggak pakai lutut, pakai telapak tangan, itu sederhananya. Jelas sampai sini? Nah, maka dalam hal demikian, itu ragam boleh memilih, tapi ada ikatannya, diikat muqayyadun bid dalil, bil adillah. Dalilnya ada, contohnya ada, lakukan. Nggak ada dalil, nggak boleh. Jelas sampai sini? Nah, kedua ini dirangkum oleh 4 bintang ulama ini, dikumpulkan semuanya. Nah, kumpulan semuanya ini, baik yang satu jenis ataupun ragam jenis, disebut dengan manhaj. Manhaj. Ya. Jadi Anda, baik yang sujudnya menggunakan telapak tangan, ataupun menggunakan kedua lutut, manhajnya sama dengan Nabi. Sejalur. Jelas? Ikut manhaj salaf di sini. Orang yang ikut itu namanya salafi. Kalau banyak namanya salafiyun. Ya. Jadi sebetulnya semua orang Islam itu salafi. Semua orang Islam itu salafiyun, ya. Jadi bukan kelompok tertentu, ya, komunitas tertentu, bukan. Tapi semuanya itu salafi. Nah, istilah-istilah salafi yang muncul sekarang ini sebetulnya itu tren yang ingin mengembalikan kepada ajaran yang ini. Tadinya ada yang menyimpang, maaf, kuburan dijadikan sebagai sesembahan, doa-doanya tidak tepat, kemudian pindah dari orang kemudian kepada hewan. Cuma di Indonesia yang hewan itu jadi kiai, ada kiai selamat gitu kan? Nah, sudah cukup dengan hewan kemudian pindah kepada benda, keris jadi kiai. Ada kiai banyak tuh ya. Sekarang diburu di Belanda namanya Kiai Nogosiluman. Kiai Nogosiluman itu kerisnya Pangeran Diponegoro. Anggaran banyak untuk mencari keris itu. Nggak cukup dengan keris, sekarang muncul Kiai Akik, macam-macam. Itu keliru. Makanya muncul gerakan kembalikan ke manhaj salaf, muncullah itu salafi. Orang-orang yang ikut ini sebetulnya semuanya salafi. Mau yang pakai lutut dulu, pakai telapak tangan dulu, itu secara manhaj sama semuanya. Jelas sampai di sini?